Halo, insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Ngopi Seksi, ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi. Saya Indra Karismiaji seperti biasa akan menjadi pemandu acara dan kembali kita kehadiran anggota legislatif kita, anggota DPR RI kita yang sangat senior di Komisi 10 dari fraksi Golkar, Pak Ferdiansyah. Halo Pak Ferdi, apa kabar? Kabar baik Pak Endra dan juga tentunya kami menyampaikan salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk para pendengar setia ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi alias konsultan gratis. Itu paling penting Pak. Tagline-nya harus tambah konsultan gratis untuk kepentingan umat. Nah, Iya, udah pada kangen sama Pak Ferdi nih, udah lama kita nggak ngopi seksi nih Pak. Pak Ferdi banyak kesibukan. Ini pun sebetulnya lagi kegiatan di dapil. Saya paksain aja nih, minta waktunya Pak Ferdi dikit aja sebelum maghrib nih. ya. Terima kasih sebelumnya, karena ini menjadi kewajiban moral kita untuk Hmm, terus menyuarakan. Dan saya terima kasih eh, secara pribadi ke Pak Indra dan tentu jangan lupa Pak Indra, kita punya pemirsa setia. Tuh, Karena ini pemirsa setia ini juga harus kita apresiasi dan ya, hormat kepada mereka dan tentu dia juga menjadi tulang punggung untuk pemberian edukasi dan informasi apa yang kita diskusikan, Pak Indra. ya. Nah, hari ini Pak, secara khusus kita mau mengevaluasi salah satu program unggulannya Kemendikbudristek yang namanya program guru penggerak. Nah, Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu Bank Dunia juga membuat kajian tentang program guru penggerak ini. Nah, ya. saya nggak tahu nih di DPR RI itu laporannya seperti apa, keberhasilannya seperti apa. Nah, mungkin dari Pak Ferdi dulu lah, sejauh ini yang disampaikan ke para wakil kita di DPR itu apa sih dari Kemendikbud? Silakan, Pak. Ya, baik Pak Indra dan para pendengar setia dari Ngopi Seksi. Dan saya tidak memungkiri bahwa selama ini memang dilaporkan juga, dan dilaporkan itu juga atas pertanyaan kita Pak Indra. Hmm. Yang pertama dilaporkan tentu hanya keberhasilannya, menunjukkan persentasi-persentasi. Tapi keberhasilan persentasi itu based on apa? Dasar apa? Hmm. Apakah jumlah, sasaran, apakah jumlah keseluruhan sekolah? Kalau hanya bicara berdasarkan sasaran, ya sangat kecil Pak Indra. Artinya apa? Kan dari awal kami nyatakan ya, untuk kami, betapa baiknya kami Komisi 10 sebagai mitra. Untuk kami bisa mendukung, alangkah baiknya Dikbud menyampaikan Kemendikbudristek dalam hal ini Saudara Nadiem Makarim sebagai pemimpin kementerian tersebut, alangkah baiknya juga menyampaikan ya lagi-lagi sebenarnya peta jalan kepada soal guru penggerak ini. Ya, Kalau kita sadari sebagai guru yang memang menjadi utama dan vital bagi dunia pendidikan, maka guru mau diapain? Nah, asumsi, dengan asumsi, misalnya guru penggerak, program guru penggerak atau kegiatan guru penggerak ini dianggap baik, ya indikatornya apa? Nah, ini Pak Indra yang selama ini tidak disampaikan indikator. Dan untuk mencapai guru yang konon kabarnya 3.100.000 orang ini, tahapannya seperti apa? Perjenjangnya, perjenjang ini kan kita belum tahu. Nah, terima kasih Pak Hendra kaitan dengan yang diingatkan World Bank. Yang disampaikan World Bank itu kan kalau tidak salah agak fokus pada sekolah dasar ya Pak Hendra kan? Agak fokus, saya tidak katakan fokus, tapi agak fokus kepada yang sekolah dasar. laporannya memang baru dibuat untuk yang SD, Pak. Oh gitu, oke. Artinya SD yang 147.800 itu berarti kan mencakup berapa ribu guru, berapa ratus ribu guru maksud saya. Ya. Nah,
yang konsekuensi logisnya kan kalau memang dianggap berhasil guru penggerak, ya dari berapa ratus ribu guru. Nah, kalau cuma baru yang berhasil 1.000 ya belum berhasil Pak Indra. Baru 2.000 ya belum berhasil Pak Indra. Karena sasarannya apalagi SD sangat luas Pak Indra. Jadi Ya, ini tidak mau terjebak soal success story atau cerita yang keberhasilan. Tapi kita ingin lihat juga penjabaran satu, sasaran yang ingin dicapai guru penggerak seperti apa. Kedua, indikatornya seperti apa. Dan bisa dikatakan dia berhasil atau tidak berhasil atau kurang berhasil seperti apa. Dan yang tidak kalah pentingnya, anggaran yang dibutuhkan sebenarnya berapa untuk mencetak per unit kos guru penggerak atau per orang guru penggerak per jenjang, baik itu SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Tentunya Pak Indra pasti sepakat dengan saya, tentu untuk mencetak guru penggerak per jenjang itu kan unit kosnya pasti beda kan Pak Indra kan? Pasti ya, beda. Nah, ini kan belum dipaparkan secara baik dan komprehensif kepada kami, anggota DPR RI Komisi 10. Kalaupun sudah, kalaupun dianggap kami sudah, di mana, kapan, dan perhitungannya seperti apa. Nah, lagi-lagi juga jadi ada lembaga lagi, lembaga apa yang memang mencetak, membuat, memproduk guru penggerak. Itu yang kami sayangkan, Pak Indra. Buat apa lagi? Mohon maaf ini, mudah-mudahan didengar juga para PLPTK, LPTK, diantaranya UNJ, UPI, UNES, UNESA, UNIMED, UNP. Nah, mereka kalau nggak difungsikan, buat apa lagi dia sebagai LPTK? Nah, yang jadi masalah pertanyaan kami, LPTK itu ke depan mau diapain? Kalau tidak diberdayakan, padahal itu adalah menurut kami sampai sekarang sebagai Komisi 10 LPTK adalah pabrik guru yang ya, memproduk guru. Nah, itu satu hal. Yang kedua, hal yang juga perlu kita klarifikasi, itu baru aksesnya. Kualitasnya gimana? Jangan sampai yang pernah Pak Indra katakan, guru yang pernah dididik oleh LPMP, P4TK, atau in passing yang di apa in service yang di tempat lain, yang telah dilakukan oleh pendahulunya, ternyata lebih baik daripada guru penggerak. Nah, terakhir, nah ini juga menjadi dilematis dan menjadi disharmonis. Saya ulangi, menjadi dilematis dan disharmonis. Guru penggerak, tanda kutip, bukan kita tidak percaya, tapi harus berhati-hati dengan sifat cermat. Dipromot menjadi kepala sekolah yang notabene mungkin, saya tidak katakan semua, tapi di antaranya adalah yang belum memiliki experience mengajar dan mendapat pendidikan sebagai kepala sekolah karena kepala sekolah adalah as manager atau CEO di sekolah tersebut. ya. Nah, ini problem lagi. Nah, oleh karena itu mungkin kalau pertanyaan itu sebelum dilanjutkan mungkin ada respon dulu dari Pak Indra karena saya juga masih banyak yang perlu kami sampaikan kalau tadi secara global gitu Pak Indra sementara. Ya, satu hal sih memang yang eh, kami ya sebagai aktivis pendidikan itu menilai program guru penggerak itu pada dasarnya diskriminatif, Pak. Dan itu sudah dibuktikan dengan gugatan ke MA yang juga Hmm. sudah dikabulkan oleh MA kan. Hmm. Mana yang boleh ikut guru penggerak itu Hmm. dulunya itu yang di bawah usia 50 tahun. Berarti kan Hmm. sudah ada diskriminasi itu di situ. Betul. Makanya di MA itu langsung digugat. Kebetulan kemarin saya ketemu salah satu penggugatnya, Pak, ada guru dari Bandung lah. Itu Ya. menang dia di MA dan sekarang eh, ini boleh ikut program guru penggerak. Nah, yang Setelah menang setelah baru boleh. menang, setelah menang dan sebetulnya jadi udah nggak begitu ini lagi kan udah di akhir-akhir ini Pak. Ini kan sudah Betul. pokoknya tinggal tinggal beberapa bulan lagi apa eranya Mas Menteri kita ini ya. Yang Betul. kedua diskriminatifnya adalah kalau saya lihat data di Kemendikbud itu yang ikut guru penggerak sekarang itu hanya sekitar 100.000 Pak.
selama Oh, 5 tahun menjabat. per, di seluruh jenjang. Iya, hanya 100.000, Pak. Guru kita kan 3 juta lebih. Nah, kalau Ya, selama 5 tahun yang bisa dilatih cuma 100 ribuan, terus kapan kapan semua gurunya dilatih, Pak? Itu Pak Ferdi sampai periode ke-10 belum selesai juga itu, Pak, kayaknya, Pak. betul. Betul. Padahal kalau Hmm. kita bandingkan di luar negeri, kalau gurunya ada 1 juta, ya tiap tahun yang dilatih 1 juta, Pak. Hmm. Dan itu yang juga disampaikan oleh OECD sebagai penyelenggara PISA. Problem kita itu banyak guru yang memang ibaratnya pisau, walaupun awalnya tajam, tapi kalau nggak pernah diasah, ya tumpul juga, Pak. Ya, Nah, ini kan kita punya problem itu. Guru-guru kita tidak tidak punya program yang bisa memberikan pelatihan mereka eh, yang betul-betul mumpuni dan betul-betul mengasah kemampuan mereka secara menyeluruh. Jadi kalau guru kita 3 juta sekarang itu sekitar 3,6 juta ya. Itu ya harusnya punya program yang bisa melatih mereka sedemikian rupa. Nah, kita ini kan punya double, ada PPG-nya masih jalan, itu hmm. yang juga sepertinya ya nggak pernah nggak pernah dikelola, dikontrol dengan baik kan gitu. Angkanya Ya, itu juga sekitar per tahun itu masih 300 ribuan lah. Kan jauh ya, banget Pak, 10% dari jumlah guru-guru kita. ya, Ini gimana Pak? Padahal yang namanya guru ini kan penting sekali untuk ya. untuk apa? Dilatih dan kita nggak punya program yang memastikan guru-guru kita ini memang punya kompetensi yang dibutuhkan. Gitu Pak. Setuju. Ya, saya respon, Pak. Jadi kalau bicara akses saja sudah nggak mungkin. Bi- Apalagi kita tahapan yang selanjutnya kualitas. Ya, Dari awal kami menyatakan dan menyatakan berpendapat jangan ini pelatihan guru seperti pelatihan sahur sepuh. siapa tuh Pak? Ya, Itu tuh. artinya massal, ya Ah, kan? Kayak kita latihan senam, Pak. Senam, oh, karena senam bersama, massal gitu kan. ya, Pelatihnya satu di depan, di belakang ada berpuluh-puluh ribu orang. Gimana ngontrolnya? ya, Evaluasinya, alat kontrol. Makanya selain indikator, alat kontrol indikator kan juga ada. Kembali, jadi kita ada paling tidak ada dua masalah besar. Ternyata apa yang kami sampaikan ini kayaknya sih diiyakan juga apa yang hasil World Bank. Saya nggak tahu mudah-mudahan. Misalnya kan gini, tadi alat indikator, terus alat kontrolnya kapan? hmm, Dan guru pengalaman yang lalu, dari beberapa periode yang lalu, metodenya itu Pak Indra, in, out, in. Atau artinya dia masuk untuk pelatihan dan tidak seperti sekarang terlalu cepat. Kemudian dia balik lagi ke sekolah untuk mengajar apa yang telah didapat secara teori dan mungkin ada sedikit praktek ketika dia mengikuti pelatihan, tapi dilakukan pendampingan. Pendampingan itu bukan pendampingan-pendampingan, tapi benar-benar diawasi, dicermati hasil ketika dia ikut pelatihan. Setelah itu, dia kembali lagi pelatihan lagi, in lagi. Untuk apa? Catatan-catatan pendamping tersebut itu dengan konteks memperbaiki supaya ketika masuk pelatihan lagi di in itu ada perbaikan. Nah, kemudian baru dilepas lagi ke lapangan lagi, diawasi lagi. Nah, yang pernah kami pantau waktu itu tidak kurang dari 3 in 2 out. hmm, Artinya apa? Oh, itu kan serius banget, Pak. Kalau kita hitung, emang katakanlah, wah Pak, gede banget anggarannya Pak Ferdi. Mubazir nggak? Loh, ini peperangan Pak Indra. Mungkin sedikit diabaikan soal efisiensi. Tapi kita melatih guru tujuan tercapai. Guru yang kita latih yang telah diseleksi
insya Allah tingkat keberhasilannya bisa di atas 70%. Kalau 3 kali in, 2 kali out. Coba Ya, bayangin kalau kita kali, berapa tuh Pak Ferdi? Berapa jam? Coba kita diskusi, berapa jam? Asumsi, asumsi aja. Sekali pertemuan dan pengawasan itu katakanlah 12 jam. 12 jam kali 5, 60 jam Pak Indra. hmm, Pelatihan tersebut seyogyanya. Bukan 32 atau 28. Ini kan bukan, mohon maaf dengan segala hormat. Ini kan bukan soal kayak memeras susu, yang diperas, diperas, diperas. Tapi ini pelatihan untuk mencetak baik itu akses dan kualitasnya terhadap guru. ya, Nah, ya, oleh karena itu, dan kita sadar dalam 3 dekade ini Indonesia berhasil memperluas akses, udah bagus. Kan sayang, Pak Indra juga pernah menyinggung SD Impres, udah bagus. Maksud kami di sini kan kelanjutannya harus ada. ya, Misalnya guru, kemarin kita sukses SD Impres, nah gurunya, nanti SMP Impres gurunya. Jadi kalau semua itu ditumplekin menjadi satu SD SMP baik itu sarprasnya, kemudian pelatihan guru sekaligus dilakukan simultan, kayaknya sih sangat berat sekali. Jadi harus ada. Nah, ini sebagai gambaran bahwa yang rata-rata bersekolah ini kan ya, sama juga bicara kalau pendekatannya apa lama bersekolah itu kan juga belum ada yang nembus 9 tahun ya Pak kalau mau jujur ya rata-rata kan di Indonesia ya. kan Masih 8 tahun, Mbak. 8,4 tahun atau katakanlah kita ambil positifnya 8. Itu yang berulang kali kami mengkoreksi kepada Dikbud. Kenaikan 0,01 tahun itu butuh duit berapa? Kaitannya juga nanti pelatihan gurunya berapa. Sehingga ketika siapapun menterinya, termasuk Nadiem Makarim saya tanya, kamu tuh butuh duit berapa untuk menaikkan lama rata-rata lama bersekolah? Kalau saya target misalnya kalau menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, saya ingin menembus angka 9 tahun. Karena salah satu konsekuensinya anggaran, Pak. Jadi ketika dialokasikan hasil rapat trilateral antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemendikbud, makanya seharusnya Nadiem Makarim bisa menyatakan kalau saya tidak dikasih misalnya untuk kegiatan ini dalam konteks target yang tertera di RPJPN, diterjemahkan lagi di RPJMN, jadi Rencana Jangka Panjang Nasional dan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional, yang dikaitkan dengan visi dan misi calon presiden atau presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, maka kami akan perlu duit, misalnya asal ngomong 190 triliun gitu. Ini Ya, kan tidak pernah dilakukan oleh Nadiem Makarim perencanaan gitu. Nah, saya nggak tahu juga mungkin apa kualitas komunikasi atau enggan berkonsosialisasi atau apa, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Saya nggak mau nuduh yang macam-macam. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali. Kembali lagi kepada tadi, yang menarik juga studi global menunjukkan kualitas dan keterampilan mengajar guru merupakan faktor penting. Udah tahu, ini studi global Pak Indra, kok nggak dilakukan? Nah, yang Pak Indra selalu gaungkan, OECD nyampein, ya kan? World Bank nyampein, ya kan? Oke lah, tidak sesuai budaya kita, tidak sesuai dengan, ya tapi masa nggak semua tidak sesuai, pasti ada yang sesuai. Yang tidak sesuai kan konsekuensi logisnya kita harus laksanakan. ya, Udah ada temuannya kan, menunjukkan kualitas dan keterampilan mengajar guru kita merupakan satu faktor penting dalam meningkatkan hasil belajar. Nggak diperbaiki, ya susah. hmm, Nah, ditambah lagi dengan bukti pembuktian. Sayangnya kualitas guru masih menjadi salah satu tantangan utama di sektor pendidikan di Indonesia. Tantangan harusnya kan dijawab. ya, Ya kalau kita bagi tiga, Pak Indra, katakan pendidikan terbagi tiga ini walaupun tidak benar. Guru, sarpras, katakanlah pemangku kepentingan kan tiga. Artinya guru kalau nggak diurus berarti pendidikan nggak akan mungkin berhasil kan? Kan subsistem dari sistem pendidikan guru atau tenaga kependidikan yang lainnya. Jadi memang jelas di dalam undang-undang sisdiknas
pendidik dan tenaga kependidikan menjadi rangkaian satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan dalam rangka apa? Menjawab tantangan utama di sektor pendidikan. Itu Pak Indra. Ya, ya dan kalau jujur Pak ya melihat apa yang dilakukan di guru penggerak ini, salah satu juga yang kami para aktivis itu meragukan hasilnya dari awal karena kualitas para pelatihnya ini juga yang dipertanyakan, Pak. Oh, gitu ya? Iya, kan juga banyak yang terjadi misalnya nih, guru SMA dilatih sama guru TK, Pak. Waduh, Jadi nanti jadi mungkin ini nanti kalau juga Pak hanya Indra, di Indonesia aja ada guru ini melatih guru kan gitu. Pak Dan Indra kalau pernyataan kayak gitu, jadi guru SMA dilatih guru TK. iya, Akhirnya kindergarten kid dong. ya ya inilah apa itu yang kita nggak paham dasarnya apa. Kalau memang itu ada terobosan baru kan kita sebagai orang pendidikan mau aja nerima Pak ya. Oh Tapi iya kita dong. bohong risetnya. Oh kalau memang ternyata eh, tapi yang kita tahu Pak di negara lain itu nggak ada guru yang melatih guru. Hmm. Di negara lain yang namanya pelatih guru itu sudah pekerjaan yang berat Hmm. dan dia nggak bisa menjadi pekerjaan sambilan kan kalau sekarang program kayak guru penggerak ini guru disuruh melatih guru kan sebetulnya tugas utamanya adalah mendidik kan mendidik siswa bukan Hmm. melatih guru yang lain yang pertama tentunya akan banyak guru-guru yang meninggalkan siswanya dan Hmm. itu sudah terjadi kita semua sudah tahu ini semua banyak-banyak dikeluhkan sekarang Ya. kelas banyak kosong karena misalnya ada guru-guru yang di tunjuk menjadi pelatih guru penggerak ini. Yang kedua juga, apakah memang mereka qualified untuk melatih guru? Hmm. Pengalaman saya, Pak, mendampingi Rusia, Pak. Rusia itu untuk melatih guru-gurunya, itu mereka mulai dulu dengan memang mereka merekrut jadi kayak PGRI-nya Singapura, Pak. Jadi mereka punya lembaga pelatihan dari Singapura. Itu sama PGRI-nya Singapura ini, Singapore Teachers Union ini, yang dilatih dulu adalah pelatih guru, Pak. Hmm. Jadi mereka punya program selama 4 tahun. Itu mereka tahun pertama itu melatih pelatih gurunya dulu. Dan Hmm. setelah pelatih gurunya dilatih, baru mereka mengawasi bagaimana pelatih guru ini melatih guru-guru ke bawah. Jadi Ya. bukan guru melatih guru. Ya. Nah, ini kita kita punya konsep guru melatih guru ini yang sebetulnya kita sudah tahu lah dari hasil PISA 20 tahun lebih kan memang nggak sesuai dengan harapan kan. Ya. Padahal kita sudah punya infrastruktur yang kita punya dulu namanya P4TK yang sekarang berubah menjadi Balai Guru Penggerak dan juga LPMP kan yang Ya. sekarang saya lupa namanya berubah jadi apa di mana di sana ada Widya Iswara yang Hmm. memang harusnya tadi berfungsi sebagai pelatih guru. Betul. Harusnya disiapkan matang itu Widya Iswaranya ini dan Betul. pelatihan guru dilaksanakan ya di P4TK ini. Kalau ini Betul. kan sekarang online lah, ada yang di hotel lah, ada yang ini. Jadi kita nggak melihat memang ini sebuah program yang betul-betul disiapkan matang, juga dengan anggaran yang efektif, yang efisien, hasilnya terukur, Pak. Ya. Nah, itu saya nggak tahu laporannya ke DPR gimana prosesnya Ya. kayak gini. Jadi gini, Pak Indra, ini dia malu. Malu itu artinya gini. Malu ke Kan siapa nih, Pak? malunya artinya gini. Kan dulu sebenarnya udah ada guru inti, ingat kan? Nah, gitu, ada. Sama aja. Ini kan cuma Guru ganti nama. pembelajar dulu juga Nah, ada. cuma ada. Artinya segini. Kalaupun, kalaupun, Ya, kalaupun dia katakanlah dianggap kurang pas, tapi kan harusnya juga belajar dari kesalahan. ya, Belajar dari sepakat. kesalahan. Artinya kalau dianggap guru inti dulu, dianggap belum sukses atau tidak sukses,
Hmm. Kesalahannya di mana? Ya. Dia menambahkan jadi program guru penggerak, sekolah penggerak, apalagi itu yang bergerak, organisasi penggerak. Hmm. Itu bukan kesannya ganti jaket doang. Nah, itu. Jadi menjadi program yang memang nambah. Dan yang menarik kan yang lembaga Pak Indra sebutin tadi, RPMP, PMPTK itu jadi pakai balai pelatihan guru penggerak. Berarti kalau periode yang akan datang, bayangin Pak, setelah dikajian dan setelah bla 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 dan secara objektif dianggap tidak sukses dan tidak akan menggunakan lagi istilah guru penggerak, berarti guru BPPG itu yang balai pelatihan pendidikan guru penggerak itu hilang, Hmm. bisa kembali lagi ke P4TK sama LPMP lagi dong. Ya. Ini saya bilang di sini nampaknya tidak arif dan bijaksana. Ya akui saja kalau ada tingkat keberhasilan. Yang berhasil yang periode-periode lalu yang berhasil dikumpulin. Yang nggak berhasil dicoret kan selesai. Kenapa sih nggak mengakui pekerjaan orang yang baik? Itu catatan kami Pak sebagai anggota DPR. Jadi saya ulangi, kenapa sih nggak mau mengakui hasil pekerjaan orang yang baik? Yang tidak baik ya kita coret. Yang baik ya kita harus lanjutkan, bahkan mungkin kita tambah lagi. Nah, kembali lagi, nah ini dia kepada yang suka ditanyakan, ya lagi-lagi dengan hormat, penyampaian itu tidak pernah komprehensif. Gitu Coba ya, Pak. mengenai hal yang ditanyakan, ya tadi unit cost guru penggerak habisin berapa, sasaran yang dicapai, tahapannya bagaimana, seleksinya bagaimana, kenapa dia tidak mau di bawah yang MA, kenapa dia tidak mau di bawah 50 apa harus di bawah 50 tahun. Hmm. Kalau bagi saya sih kan kalau usia ya kalau memang itu dibutuhkan ya kita mungkin memperkecil saja jumlahnya saja, tidak membatasi usia. Jadi bahasanya kan kalau kita ngelamar kerjaan preferably lebih disukai berusia di bawah 50 tapi tidak terjadi diskriminasi. Ada yang usia 55 bagus ya kita ambil dong. Tapi nanti penempatannya tentu berbeda, treatmentnya berbeda dengan guru-guru yang berusia masih muda atau di Ya. bawah 40 tahun. Nah, treatment-treatment ini juga dan harus juga jujur. Kalau ini dilawan ya tentu ada perbedaan ya guru 50 tahun, 55 tahun disuruh ngerjain kalkulus dengan lawannya yang 30 tahun. Ya, tentu ada unsur ya sedikit pelambatan atau ya apa mungkin ketelitian yang berkurang. Tapi mereka punya pengalaman Pak Indra yang nggak bisa di ya katakan dibalikan oleh waktu. Nah, terakhir yang perlu juga kami sampaikan, nah ini harusnya kalau kayak gitu mapping dong. Misalnya saya tanya, gimana kondisi guru di Tasik dan Garut, Kabupaten Tasik dan Kota Tasik terkait satu manfaat guru penggerak. Nah, cuma kali lagi kan tingkat indikatornya, tingkat keberhasilannya dan manfaat. Nah, terus ada contoh kan 2 tahun Pak Indra, katakanlah contoh kan bisa diambil sampel kan SMP aja jangan ambil SD. Hmm. SD kan 3 tahun, katakan dia bisa efektif 2 tahun. Berarti Ya. kan bisa terlihat dong masa 2 tahun dia ngajar kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP, hasilnya kan kelihatan. Karena kita anggap Nadiem ini kan efektif kerja 4 tahun. Itu kan bisa dilihat. Ya. Ya, oleh karena itu kami juga berharap tadinya World Bank bikin penelitiannya jangan SD karena SD rentangnya terlalu besar Pak, Hmm. terlalu besar, jumlahnya banyak karena kita hitung aja sederhana Pak. Untuk Jawa itu tiap desa itu minimal 4 sampai 6 SD setiap desa. Kalau desanya ada 80.000 ya tinggal kan banyak amat. Dapat 83.000 desa ya banyak amat kan. Walaupun Ya. nggak bisa diambil, cuma saya ambil rata-rata aja. Katakan 3 desa aja. Jadi kan ketersediaan itu kan juga berbanding lurus dengan migrasi penduduk. Nah, ini Ya. kan nggak pernah dihitung, pernah kita diskusikan yang lalu kan gitu Pak.
Ternyata penduduk sini udah nggak perlu SD karena orangnya anak-anaknya sudah besar di tingkat SMA. Nah, kami pun sudah nyampaikan ke Kemendikbud supaya SD itu jangan diruntuhkan, tapi dibikin SMA kecil, gitu Pak Hendra, atau SMK kecil. Kalau diruntuhkan, aset negara kan hilang jadinya Pak. Iya, Harusnya diganti mungkin jadi SMA kecil, atau kalau alihkan ke pendidikan non formal menjadi kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat paket A, B, C plus kursus-kursus. Jadi iya, PKBM. Jadi gitu Pak Iba. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalau yang saya dengar waktu itu, saya mendapat informasi beberapa informasi tapi tidak lihat utuh, jujur. Jadi juga ada pertanyaan tentang untuk tunjang pelatihan itu kalau nggak salah ingat misalnya apakah pelatihan guru dalam jabatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam skala nasional dapat meningkatkan kuantitas kepemimpinan. Nah, ya itu kembali lagi ya harusnya diberdayakan yang Bapak maksud tadi pendidikan kepala sekolah yang dipimpin dulu oleh Bu Nuno sampai sekarang jadi dirjen. ya, Nah, nanti ya kan kepemimpinan kan udah manajer nih, CIO sekolah. Guru kan CIO sekolah bukan kalau dulu kan kepala sekolah guru yang diberi tugas tambahan. Nah, kan, dan kemampuannya untuk menangani, jadi span of control, mimpin dan mengawasi pelaksanaan guru-guru. Yang kedua, nah ini dia, apakah memang punya keyakinan program guru penggerak ini memiliki dampak kepada rekan sejawat? Artinya harus dijamin kalau habis dia ikut pelatihan guru penggerak, bikin pinter temennya nggak? Atau dia merasa pinter sendirian, merasa hebat. Nah, ini yang juga menjadi catatan bagi kami. Tentu ada kaitan dengan sekolah itu sendiri, manfaat juga kepada lingkungan, ya, guru atau pendidik yang lainnya, dan manfaat kepada siswa. Kalau guru penggerak itu tidak mempunyai manfaat itu, ya buat apa dilanjutkan guru penggerak? hmm, Itu catatan kami dari pertanyaan yang kalau nggak salah ingat seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang agak yang lebih mungkin apa ya Pak Indra kalau penelitian habis pertanyaan utama ada pertanyaan apa istilahnya mungkin pertanyaan sekunder lah misalnya gitu ya ya, misalnya kita anggap pertanyaan sekunder. Nah problemnya nah, problem sebenarnya muncul ada secara psikis sama juga ANBK guru punya kualifikasi punya kompetensi punya kemampuan apapun tidak terpilih yang terpilih malah yang di bawah itu. Kan psikologis guru itu akan nanya, apa hebatnya si A dibandingkan saya? ya, Kok dia yang terpilih? Ya kan? Cuma apa gara-gara lulusan sebuah universitas ternama? Apa dekat dengan mungkin dengan oknum-oknum tertentu? Kan jadi pertanyaan. Nah, itu yang juga kami pertanyakan dari awal. Proses seleksinya bagaimana? ya. Pertanyaan kedua, setelah menjadi guru penggerak, nah ini dia yang ditetapkan sebagai guru penggerak, tapi setelah berapa tahun happy nggak dia? Jangan-jangan nggak happy Pak. Kayaknya belum belum dicek itu ya. Nah itu Pak Indra, nanti kita sama-sama nanti kita raker ya sebagai nanti akhir kita tanya happy nggak lo jadi guru penggerak? Jangan-jangan nggak happy Pak. Iya, Atau iya. ya terakhir tuh kan yang juga mereka juga kan butuh tanda petik, butuh kepastian, butuh harapan, butuh apapun sebagai manusia. Hmm, Ini beberapa guru penggerak yang jadi kepala. Kalau yang tidak sempat jadi kepala sekolah dan jadi tanda kutip apa yang dijanjikan oleh saudara Nadiem Makarim, gimana Pak? Pasti terjadi demotivasi dari asumsi yang saya pegang yang disampaikan Pak Indra, asumsi dari 100.000. Kan 100.000 apa yang dijanjikan atau dilakukan dari mereka mungkin tidak bisa tercapai semua. Yang tercapai mungkin katakanlah let's say 50%. Yang 50.000 kan jadi korban Pak. Pasti demotivasi. Yang tidak Ya, jadi iya berapa nggak bukan, tahu Pak bukan cuman itu, Pak. Kan gini, Pak. Jumlah sekolah kita kan 260.000 ya. ya 264.000 ya Ya.
264.000 sekolah kan gitu. Kemudian ada aturan yang mengatakan kalau mau jadi kepala sekolah itu harus lulus program guru penggerak dulu. Ya, Nah ini selama 5 tahun guru penggeraknya cuma 100.000, Pak. ya, Sekolahnya ada 264.000. Gimana coba untuk mengisi itu aja kan hitungannya kan nggak masuk, ya kan? Itu betul. satu. Yang kedua adalah kan dua hal yang sangat berbeda, Pak. Guru penggerak ini sebetulnya mau ngelatih guru atau ngelatih kepala sekolah sih? Karena itu kan dua skill yang sangat berbeda. Yang satu adalah keterampilan pedagogi, ya kan? Keterampilan mengajar. Sedangkan kalau kepala sekolah bicara kemampuan untuk leadership, Manajerial. untuk birokrasi, administrasi. Makanya kalau di luar negeri, Pak, itu yang namanya kepala sekolah juga banyak yang nggak dari jalur guru, Pak. Hmm, Mereka jalur profesional karena memang betul. skillnya berbeda. Betul. Skillnya lebih ke birokrasi, Setuju. ke Setuju. administrasi. Setuju. Nah, di sini justru malah dibikin aturan kalau mau jadi kepala sekolah harus guru penggerak. Hmm. Dan yang menteri kita tidak sadar itu ada undang-undang otonomi daerah, Pak. Hmm. Di mana yang menentukan jadi kepala sekolah itu bukan Mendikbud, Hmm. tetapi kepala daerah. Ada beberapa kepala daerah yang menolak loh, Pak. Ya. Menolak untuk guru penggerak yang menentukan dia jadi kepala sekolah. Hmm. Ada kepala daerah, saya nggak nyebut daerahnya ya, karena saya tahu persis, beliau mengatakan, yang menentukan itu saya, bukan. Ini ngomong ke Dirjen loh. Ngomong Ya. ke Dirjen gitu, yang menentukan itu bukan Anda, tapi saya. Karena ini adalah wewenang saya. Kan kasihan gurunya tadi, Pak. Yang sudah diiming-imingi kalau mau jadi kepala sekolah, itu ikut guru penggerak, ternyata kepala daerah punya pertimbangan-pertimbangan lain. Gitu, Pak. Ya. Jadi saya coba daripada nanti disangka kita asal ngecap lah ya. Kita coba membaca nih Pak. Saya membaca eh, yang pernah saya juga mungkin WA ke Pak Indra. Tabel 2 ringkasan hasil utama. Ya, Ada kolom indikator, ada kolom dampak. ya. Nah, intinya gini, indikator pengembangan diri, dampaknya langsung dibilang positif kecil. Artinya sedikit ya. Terus ada lagi indikator dampak tentang teori perubahan dan praktek pengajaran, ya kan? Positif yang lebih besar, ada sedikit, ada manfaat. Ketika masuk pembelajaran yang terdiferensiasi, tidak ada. Hmm. Kompetensi sosioemosional tidak ada atau Itu bahkan negatif. negatif. Ya, Jadi kan ya, instrumen teach positif besar. ya. Ada lagi komponen yang menurut World Bank teori perubahan. Tiga, mendukung guru yang lain. Komunitas belajar tidak ada. Jadi nggak ada. Dia pinter-pinter sendiri, Pak Indra. Nah, itu. Tidak jadi ragi. Nah, Iya. saya teruskan. Rencana pengembangan diri positif besar, pelatihan positif besar. Masuk teori perubahan, menginisiasi pengembangan sekolah yang berpusat pada murid. Visi diprakarsai oleh guru, PGP, positif kecil. Hmm. Hasil lainnya, kenikmatan mengajar, positif besar. Kepercayaan diri sebagai seorang pemimpin, wah, karena habis diiming-iming mungkin jadi positif besar. Persepsi kepala sekolah terhadap kemampuan kepemimpinan, negatif kecil. Kita hitung perbandingan negatif dan positif. Saya hitung. Ya. Negatifnya satu, dua. Negatifnya dua. Tidak adanya satu, dua, tiga, tiga. Positifnya satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kalau di genre didampingin, memang ya kalau kita agak sopan lah dulu, sedikit mengkhawatirkan walaupun memprihatinkan. Cuma nggak ya kita mesti tahu tata kerama lah. Ini mah Ini yang buat Bank Dunia loh, Pak. Bukan bukan Nah, bukan Indra Karismiaji, bukan Ferry Arsa. Ini Bank iya. Dunia yang bikin. Kalau dia mau protes ke sana aja, jangan ke kita kan. Kita kan cuma nyampein hasil-hasil aja kan.
Iya, iya, iya. Dengan saudara Nadimnya mendengarkan dan dia bisa tahu diri lah, ya kan? Dan mudah-mudahan juga para pengagumnya juga bisa memperbaiki dirinya dan tidak menjadikan rakyat jadi korban. Itu yang saya khawatir, rakyat jadi korban. Ya. Intinya kan kita kita bukan mencari-cari kesalahan, tapi justru kita ingin mengevaluasi dan ini akan Betul. menjadi catatan buat Pak Prabowo dan siapapun yang ditunjuk oleh beliau nanti. Ya, Kalau membuat program pelatihan guru itu harus memang difikirkan bagaimana semua guru itu bisa terlatih, betul. ya kan? Tidak ada diskriminasi dan kalau ini kan kelihatan, Pak. Oh ya, Jadi ini kan muncul juga yang seolah-olah kalau jadi guru penggerak itu merasa lebih hebat daripada guru yang tidak penggerak kan. Itu kan muncul, Pak. Secara ini pun kelihatan dalam kajian Bank Dunia ini ternyata nggak menumbuhkan komunitas belajar. ya, Poinnya itu sih Pak, kita ingin memberikan masukan, bukan ingin mencari-cari kesalahan. Tentunya ini menjadi catatan buat pemerintah baru dan evaluasi tentunya buat pejabat-pejabat Kemendikbud yang masih ada kan, mereka kan tidak berganti, masih ya. menjabat di sana. Nah, ini bisa menjadi catatan. Mungkin itu aja Pak, kita Satu sebelum kita tutup, Pak Indra, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat dan didengarkan dan ya, tentunya yang mendengarkan juga bisa membantu kita untuk mensosialisasikan. Satu aja, mudah-mudahan siapapun lembaganya bisa ngelanjutin jangan SD aja, SMP kali. ya, Supaya kita utuh. Jadi nanti SMP atau mungkin SMA dulu yang lebih sedikit karena kalau SD saya juga kan banyak alasan suka berkomentar. Habis terlalu banyak sih nyinyir gitulah susah amat ya kan. Nah, makanya supaya jangan nyinyir, udah SMA atau SMK lebih kecil kan. ya. Nah, dan tentu fasilitasnya lebih tanda kutip insya Allah biasanya lebih lengkap atau lebih tersedia lah dibandingkan jenjang SD. Kira-kira gitu Pak. Jadi kita doa mudah-mudahan ada lembaga lain, jangan World Bank aja, mungkin lembaga lain atau mungkin lembaga swasta apapun namanya yang mau tentang mengevaluasi guru penggerak ini di jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira gitu Pak Indra. Ya, oke. Terima kasih Pak Ferdi Terima atas kasih. pemikirannya dan kembali kita memberikan masukan sebagai konsultan gratis Pak ya ini kita nggak dibayar ya kan Ya, untuk ya, untuk tentunya ingin program mencerdaskan kehidupan bangsa itu terwujud dengan nyata kita ingin bangsa amin. cerdas. Ya, Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ferdi dan jangan kapok kita akan jumpa lagi di ngopi seksi dengan topik yang lain. Sampai jumpa. terima kasih Pak Indra. Ketemu lagi di lain kesempatan. Seluruh pemirsa Ngopi Seksi, jangan lupa ikuti terus Ngopi Seksi dan jangan lupa mensosialisasikan dan subscribe daripada Ngopi Seksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.